Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendekar mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi, terutama bulan yang spesial ini, yaitu bulan Ramadan 1447 Hijriah. Nah, kita ada tema spesial, yaitu percikan Ramadan Mataraman. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen pada pendengar mengaji, ya. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Abdul Razak. Beripun Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gimana keluarga Pak Ustadz Slamet? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sangat baik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Ramadan ini, Ustadz. Ya, ini semoga menjadi kenikmatan yang luar biasa bagi kita dan seluruh kaum muslimin. Amin, amin. Oh ya Ustadz, ini ada banyak hal, terutama pertanyaan-pertanyaan ringan dan juga pertanyaan berat terkait puasa Ramadan di tahun ini. Biasanya itu memang banyak pertanyaan itu sering disampaikan kepada para ustadz, pada guru ngaji, terutama selama proses bulan Ramadan. Nah, sebelum pertanyaan ini kami sampaikan, ya, mungkin ada ini yang perlu disampaikan khususnya bulan Ramadan tahun ini, Ustaz. Ya. Monggo, silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla udalla aw azilla uzalla aw adlima udlama aw ajala ujala alayya. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pemirsa rahimakumullah, pemirsa pendekar mengaji. Patut kiranya dalam kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sebagaimana doa kita setiap sholat mulai dari bulan Rajab, Sya'ban hingga bulan Ramadan ini, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan kepada kita pada bulan Rajab, memberikan keberkahan kepada kita pada bulan Sya'ban, dan alhamdulillah Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan ini. Para jamaah, para pemirsa pendekar mengaji rahimakumullah, bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dimana kaum muslimin dalam hal ini berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini merupakan salah satu dari sekian banyak perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita perlu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini di dunia ini semata-mata tidak lain adalah dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ibadatu hiya ta'atullah. Yang namanya ibadah itu adalah taat kepada Allah. Wa khudu'u lahu, serta khudu' tunduk patuh kepadanya. Wal tizamu ma syara'ahu, serta berpegang teguh dengan syariat-syariat Allah minad-din yang terdapat di dalam agamanya. Nah, oleh karena itu pemirsa pendekar mengaji rahimallah, nah puasa ini merupakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita,
dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Nah, kita tahu bahwa puasa ini adalah perintah Allah yang diberikan untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang sebelumnya dimubahkan oleh Allah. Yang sebelumnya kita itu makan, minum, merokok, bagi yang merokok dihalalkan pada siang hari, tetapi pada saat bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang tadinya mubah itu. Apatah lagi untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus meninggalkannya. Nah, oleh karena itu dengan puasa ini harapannya nanti sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang semuanya kita ini sudah pada hafal, sudah pada ingat, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Yaitu orang yang dirindukan surga. Salah satu syarat orang yang ingin masuk surga itu harus bertakwa. Karena dengan takwa itulah nanti harapannya kita semuanya ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Dan kalau kita melihat ya peta atau roadmap seorang muslim itu jelas. Seorang muslim itu roadmapnya adalah akhirat. Di akhirat nanti kita berharap menjadi ashabul yamin, yaitu orang-orang yang termasuk dari kelompok kanan. Siapa ashabul yamin itu? Ya orang-orang yang beruntung tentunya. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantar pada bulan Ramadan kali ini. Ustadz selamat. Mudah-mudahan kita bisa mengarungi bulan Ramadan ini dengan baik. Mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk melakukan hal-hal yang wajib. Kalau hal yang sunnah mubah saja itu mendapatkan pahala yang banyak, apalagi untuk hal-hal yang wajib. Nah, ini tentu kita lebih bersemangat. Contohnya misalnya berdakwah, menuntut ilmu. Nah, itu menerapkan hukum-hukum syariah di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini tentu akan lebih bersemangat lagi kita dalam melakukannya. Saya kira itu pengantar dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pengantarnya. Nah, kuncinya yang saya tangkap tadi adalah semoga kita menjadi bagian daripada ashabul yamin. Ya. Amin. Terutama untuk Allahumma amin. di bulan yang Ramadan ini, tahun ini. Dan semoga nanti kita juga bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang berikutnya. Oh ya Ustadz, biasanya kalau bulan Ramadan itu kan memang saudara-saudara kita pendidikan mengaji itu kan semangat ngaji, semangat cari ilmu. Terutama bagi masyarakat umum itu biasanya senang sekali googling pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang ringkas dan mudah dipahami, Ustaz. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Nah, terkait puasa, kita itu kadang masih ketemu saudara-saudara kita itu yang di luar sana, kadang itu, masya Allah, mereka juga berpuasa, Ustaz. Ya. Tapi kadang itu mereka meninggalkan ini sholatnya, Ustaz, yang wajib. Ya. Nah, itu bagaimana, Ustaz, hukumnya? Ya. Jadi memang umum ya di tengah-tengah masyarakat kita itu ada yang orang itu sholatnya rajin, tapi tidak nutup aurat. Puasanya juga rajin, tapi suka ngerasani. Nah, itu hal-hal yang seperti itu sebenarnya masing-masing perbuatan itu punya status hukum sendiri-sendiri. Yang kadang ada berkaitannya, ada juga yang kadang masing-masing berdiri sendiri. Misalnya terkait dengan sholat, dengan puasa. Masing-masing itu kewajiban yang berbeda.
menutup aurat dengan melaksanakan sholat atau dengan melaksanakan puasa atau dengan berkata yang baik, itu juga sama, masing-masing berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu bagi orang yang pada bulan ini masuk pada bulan Ramadan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, maka bagi orang yang berakal, balik, muslim, dia terkena kewajiban taklif untuk melaksanakan puasa. Oleh karena itu kewajibannya adalah melaksanakan puasa itu. Sementara bagaimana dengan sholatnya? Ya tentu dia berdosa kalau tidak melaksanakan sholat ya. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholah au kama qol. Jadi perbedaan antara orang muslim dan mukmin itu perbedaannya adalah dalam hal sholat. Atau misalnya dalam hadis yang lain yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi disebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah faman tarakahu faqad kafaro. Nah, para ulama itu menyebutkan ketika seseorang itu meninggalkan sholat selama tidak ada i'tiqad di dalam hatinya bahwa itu adalah bukan kewajiban, maka dia tidak dihukumi kafir, tapi dihukumi melakukan kemaksiatan. Apakah sah puasanya? Ya tetap sah, karena kewajiban puasa dengan kewajiban sholat itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi saya kira begitu penjelasannya, Ustaz Slamet. Oh, jadi menghukuminya harus sendiri-sendiri. Ya. Jadi hukum beliau mereka itu berpuasa bagaimana ketika menjalankan, dan ketika mereka meninggalkan sholat ketika di bulan Ramadan hanya puasa saja, mereka dihukumi tersendiri gitu. Ya. Jadi kemaksiatannya itu dia bermaksiat karena tidak melaksanakan sholat, tetapi puasanya tetap sah selama syarat rukunnya dipenuhi. Syarat rukunnya dipenuhi dan dia melaksanakannya itu dengan penuh ketundukan sebagaimana yang disebutkan di dalam pernyataan Imam Malik tadi itu. Ketika melaksanakan peribadatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah jamak umumnya begitu. Jadi kaum muslimin itu kalau pas bulan Ramadan itu luar biasa, ya. Mereka ini menyambut bulan Ramadan ini karena di sana ada ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalipun ya tadi masih tetap ndablek, kadang-kadang tidak melaksanakan sholat. Jadi ibaratnya mengejar pahala puasanya luar biasa, tetapi satu poin sholat wajibnya dilupakan. Dilupakan ya, itu berarti dia melanggar satu hukum yang wajib. Ya, gitu. Padahal ini dua-duanya adalah kewajiban bagi kaum muslimin Iya, secara keseluruhan. betul. Sama halnya dengan ketika seorang pedagang itu harus jujur dalam berdagang. Nah, itu kan juga merupakan kewajiban bagi seorang pedagang. Tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong. Nah, terkait dengan barang-barang jualannya. Jadi itu satu hal. Nah, puasa itu juga begitu, sama. Puasa itu terkait dengan perbuatan yang lain. Jadi masing-masing punya hukum sendiri-sendiri dan kewajiban itu tidak membatalkan satu terhadap yang lain. Demikian juga misalnya orang sholat, dia itu sholat tapi tidak puasa. Apakah sholatnya batal? Ya tidak gitu. Sholatnya tidak batal gitu. Yang dosa adalah dia tidak berpuasa. Nah, gitu. Baiklah. Terima kasih Ustadz, ini sangat menarik sekali. Semoga saudara kita pendekar mengaji yang di luar sana jangan lupa sholat, dan jangan lupa ketika bulan Ramadan tiba kita juga menyambut dan juga menunaikan puasa Ramadan, karena ini adalah dua hal hukum syariat yang berbeda hukumnya dan harus dilaksanakan masing-masing secara sungguh-sungguh dan sesempurna mungkin. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan-pertanyaan lagi Ustadz ini. Nah, bagaimana Ustadz? Kadang itu kalau waktu saya masih kecil itu, jadi terutama ibu saya itu
ketika pergi ke pasar itu kan berjalan itu sampai lokasi pasar itu kan biasanya mendekati subuh. Ibu saya itu pernah cerita, le karena daerah kono lho Kepel kuwi nek pas poso tuh nek apa masih ini apa ada azan berkumandang itu kadang masih orang masih sahur gitu. Nah, itu Ya, gimana masih Ustaz sahur, hukumnya? ya. Jadi sahur saat azan berkumandang itu bagaimana Ya. hukumnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu ya. Allah menyebutkan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Nah, yang menjadi batasan dimulainya puasa itu adalah mulai dari fajar itu, yaitu kapan itu? Ketika dikumandangkannya adzan subuh. Nah, ketika dikumandangkan adzan subuh itu, maka pada kondisi seperti itu kaum muslimin tidak boleh lagi makan dan minum. Dia harus menahan diri. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat ya, seperti di desa-desa itu, kita ini bersyukur sekali di desa-desa itu banyak sekali para muadzin yang ketika sebelum asar sekitar 10 atau 5 menit itu mengingatkan kita. Nah, cuman kadang-kadang ketika mengingatkan itu tidak disertai dengan bahasa lokal. Jadi kadang kita tidak ngerti. Ayyuhal ikhwan, al-an waktul imsak gitu. Wahai saudara-saudara, sekarang waktunya imsak. Imsak itu apa? Menahan diri. Nah, itu biasanya disampaikan 5 menit atau 10 menit sebelum adzan subuh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu siap-siap untuk menghentikan makan dan minum. Nah, supaya apa? Nanti begitu adzan subuh, mulut kita itu sudah bersih. Jadi sudah sikat gigi, sudah kumur-kumur, sudah dibersihkan sehingga tidak ada lagi yang di mulut-mulut sisa-sisa makanan. Yang itu nanti kalau siang hari mungkin sing bolong-bolong utune iki mengganggu pas metu iki dilek apa ora iki. Nah itu. Nah, jadi batasannya itu. Nah, tetapi sekalipun begitu, ketika waktu imsak tadi itu yang disampaikan oleh muadzin sebelum adzan subuh itu sebenarnya masih boleh makan dan minum. Tapi kita harus hati-hati. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah adzan? Nah, ketika adzan itu dikumandangkan, maka ketika itu kita harus menghentikan. Jadi kalau misalnya ketika adzan itu kita sedang makan, nah itu memang sebaiknya dikeluarkan ya, dikeluarkan atau diselesaikan dulu. Selesaikan dulu, dilek juga tidak masalah karena ketika kita makan tuh ketika adzan itu makanan itu sedang ada di mulut kita. Jadi langsung saja dimakan. Gitu. Tapi marune aja langsung ngombe neh gitu. Terus ambil air ngombe lah itu. Nah, berarti dia menyengaja meminum pada saat dikumandangkannya adzan subuh gitu. Nah, oleh karena itu sarannya itu ya seperti yang tadi. Jadi ketika ada para muadzin yang akan adzan subuh mengingatkan kita itu untuk untuk menahan diri. Sebentar lagi akan ada adzan subuh. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nah, kita ikuti itu ya, insya Allah ya kita aman ya, aman dari keraguan-raguan tentang iki oleh ora gitu. Jadi seperti itu. Ya. Saya kira begitu, Ya. Ustaz Slamet. Ya. Berarti alangkah baiknya ketika kalau sekarang ini sudah ada tanda-tanda biasanya imsak, Ya, imsak berarti gitu. itu harus kita menyiapkan diri bersih-bersih. Ya, bersih-bersih. Mengamankan diri dari sisa-sisa makanan yang sudah yang melewati yang sudah kita makan tadi. Ya, jadi tidak Agar makan aman. dan tidak minum lagi gitu, tapi bersih-bersih gitu. Bersih-bersih, ya. Persiapan Agar untuk aman. ke masjid atau apa begitu. Nah, kira-kira itu pendidikan mengaji. Jadi jangan lupa ketika sudah sahur selesai, kemudian ada
tanda-tanda biasanya imsak, peringatan imsak, maka boleh dilakukan bersih-bersih, sikat gigi, kumur untuk persiapan ke masjid. Ya. Nah, jadi agar ketika azan berkumandang posisi kita sudah bersih untuk menunaikan puasa di jam berikutnya atau hari berikutnya itu. Tapi bagi orang yang bangunnya telat, krungu imsak itu ya masih boleh makan, maksudnya begitu. Berarti tidak dilarang ya. Jadi tidak dilarang. Itu hanya persiapan dan peringatan untuk hati-hati itu aja. Menjaga kehati-hatian. Iya. Terima kasih. Nah, hal-hal yang seperti ini kan kadang ini ketika kita belum pernah mendapatkan materi atau di tempat pengajian itu kan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengkritik seperti itu. Dan sebenarnya banyak dari para netizen ini tentu ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan puasa. Apakah nanti bisa membatalkan, agar apa? Puasa mereka itu biar tetap sempurna gitu kan. Terutama ini sebuah kebiasaan. Kalau dulu itu saya sendiri memang pernah ketika berpuasa itu pernah sesekali itu seharian tidur. Nah, kadang setelah sholat subuh itu karena ngantuk, biasanya waktu yang sedikit setelah subuh itu kan ngantuk sekali, itu kadang tidur. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Tidur lagi setelah sahur dan sholat subuh. Iya, bahkan ada guyonannya itu ya, anna imu ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah katanya. Nah, itu saya kurang tahu itu, setahu saya itu hadisnya dhaif banget gitu ya. Nah, gitu. Ya memang tidak apa-apa gitu. Orang apa namanya, ketika berpuasa itu mereka tidur. Karena tidur itu kan perkara yang mubah dan tidak dilarang ketika melakukan puasa. Tetapi ya tentu akan sangat rugi sekali gitu. Kenapa? Karena ketika puasa itu pada bulan Ramadan ini berbeda dengan hari-hari biasa. Hari-hari biasa yang 11 bulan di luar Ramadan gitu. Jangankan yang wajib ya yang mendapatkan pahala itu. Wong melakukan yang sunnah saja itu pahalanya dilipat gandakan itu. 10 kali, bisa malah 100 kali, bahkan bisa ratusan ribu kali gitu. Nah, kalau Ramadan yang kita minta pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban agar kita disampaikan pada bulan itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Lah kok bulan Ramadan malah turu aja terus piye gitu. Nah, ini kan sayang gitu. Sekalipun boleh gitu ya. Sekalipun boleh gitu tidur. Nah, tentu hal itu mungkin kalau untuk persiapan nanti malam biar bisa sholat malam ya. Misalnya, nah itu enggak masalah. Artinya tidurnya itu ya tidur dalam rangka untuk mempersiapkan diri untuk ibadah yang lain. Untuk menguatkan tenaga. Untuk persiapan melaksanakan ibadah lain pada malam hari. Ya tentu saja apa namanya, kalau misalnya kita berpuasa itu memang hawanya ya memang begitu. Ngantuk dan lemes. Justru kalau misalnya gak ngantuk, gak lemes itu ya aneh, poso ora luwe. Poso ora luwe, puasa kok gak ngantuk, puasa kok. Nah, itu malah justru aneh. Nah, oleh karena itu ya sebisa mungkin kita itu ketika tidur itu juga mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul. Misalnya apa? Qailulah. Nah, kita mempersiapkan tidur sebelum sholat zuhur sekitar 15 sampai setengah jam sebelum sholat zuhur. Qailulah, tidur sedikit. Nah, itu pokoknya anger opone sampai iso ngorok gitu ya. Itu berarti tidurnya luar biasa itu. Tidur yang berkualitas. Nah, itu insya Allah akan justru menyehatkan kita. Hal yang seperti itu. Jadi itu memang ada tidur-tidur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menjelang sholat zuhur, misalnya yang dikenal dengan nama Qailulah itu. Nah, mungkin bisa seperti itu, tapi jangan sepanjang hari tidur aja. Ada itu. Dulu itu ada teman yang habis sahur itu sholat subuh, habis itu tidur, krungu adzan tangi, setelah itu sholat tidur lagi. Asar. Nah, itu kadang guyonannya apa?
Moro-moro digeblok karo adzan. Allahu Akbar, tangi gregupan ate buka. Lah itu kan juga bahaya gitu. Karena memang pada bulan Ramadan ini biasanya waktu yang ditunggu-tunggu itu adalah adzan maghrib. Nah itu orang pada menunggu semua itu. Nah itu lek turu terus sepanjang hari tidur terus lampunya mati, nggak tahu tuh dengar adzan. Nah itu jangan-jangan adzan asar atau adzan zuhur nanti dikira adzan maghrib. Nah itu jadi jangan terlalu banyak tidur justru gitu. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana pada saat itu kita berkesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin, untuk mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat, ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat dulu Rasulullah SAW pada bulan Ramadan itu ya luar biasa ya, siang hari, bahkan pernah satu ketika pada bulan Ramadan itu kan Rasul juga melakukan perang Badar itu. Nah itu puasa perang gitu, malah puasa perang. Apalagi malam hari kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat malam gitu, membaca ayat Quran itu aja sampai berjuz-juz ya. Nah, terus ada para sahabat juga begitu, ada yang sampai malam hari itu naleni badannya di tiang-tiang supaya biar nggak jatuh gitu misalnya dalam beribadah. Bahkan dalam melaksanakan sholat tarawih itu kan juga bermacam-macam, ada yang 11, ada yang 23, ada yang 36, bahkan ada yang 72 rakaat semalam gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena pada saat itu pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita berupaya semaksimal mungkin gimana bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk melaksanakan amal soleh sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin ya, bukan hanya tidur gitu. Jadi seperti itu. Sekalipun boleh ya, sekali lagi, sekalipun tidak membatalkan puasa orang tidur itu. Ya. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Jadi poinnya adalah para pendekar mengaji dimanapun Anda berada, ya, yang dirahmati oleh Allah, tidur setelah sahur atau subuh itu memang boleh, tetapi yang lebih utama adalah sesuai dengan bagaimana Rasulullah istirahat, yaitu di waktu Qailullah. Ya, Qailullah. Mendekati waktu zuhur. Ya. Nah, itu yang lebih utama, dan selebihnya waktu itu dipakai untuk beraktivitas yang lain. Bagaimana Rasulullah dulu ternyata juga pernah melakukan aktivitas yang juga itu bisa kita bayangkan berat. Jadi ketika Ramadan menghadapi perang Badar. Masya Allah, luar biasa. Oh iya, kira-kira pertanyaan-pertanyaan ringan seperti itu yang harus diketahui oleh para teman-teman pendekar mengaji. Dan memang di tema ini memang tema yang sangat menarik, yaitu percikan Ramadan Mataraman. Dan tentunya banyak lagi pertanyaan Ustaz. Nah, bagaimana ketika saudara kita itu masih ada yang berpuasa, tapi mereka itu kadang tidak sholat tarawih. Nah, itu apakah nanti sama seperti pertanyaan di atas tadi, atau bagaimana Ustaz? Jadi mereka di siang hari memang berpuasa, tapi ketika malam hari itu kadang ba'da sholat maghrib, ba'da berbuka, mereka los karena ngantuk gitu kan, tidak sempat sholat tarawih gitu kan. Padahal lawannya wis turu terus mau. Siangnya sudah tidur terus gitu kan. Iya. Jadi di hadis Rasulullah SAW itu disebutkan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi pada hadis ini itu disebutkan kata man soma, barang siapa yang berpuasa. Artinya pada siang hari. Pada siang hari dia itu berpuasa. Imanan wahtisaban, dengan dorongan iman dan menjaga hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Nah itu
maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, seandainya ada orang yang berpuasa pada siang hari, melaksanakan perintah-perintah yang lain, sholat pada siang hari atau melaksanakan kebaikan-kebaikan pada siang hari, dan itu karena dorongan imannya dan memang betul-betul itu yang dia lakukan, kalau kemudian pada saat itu dia dipanggil oleh Allah, maka di hadis tadi itu disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu artinya apa? Artinya dia sudah nggak punya dosa lagi gitu. Sekalipun ada para ulama itu yang mengatakan bahwa yang dimaksud ma taqaddama min dzambi itu adalah dosa-dosa kecil itu. Tapi ada juga yang mengatakan ma di situ ya ma umum, apa saja dosa-dosa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya itu. Nah, itu pada siang hari. Kalau dia berpuasa karena dorongan iman, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu puasa. Lah satu lagi hadis Rasul itu mengatakan begini, man qoma. Nah, jadi tidak man shoma tapi man qoma. Barang siapa yang menghidupkan berdiri, itu yang dimaksud adalah pada malam hari. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi kalau misalnya pada siang hari puasa, malam hari tidak, itu melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu ya rugi, gak sempurna maksudnya gitu. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah salat tarawih itu. Salat tarawih itu adalah salah satu salat yang hanya ada pada bulan Ramadan. Lah itu kok ora dilakoni. Lah itu kan rugi gitu. Rugi dia. Artinya dia tidak memanfaatkan kesempurnaan. Separuh sudah dilaksanakan yaitu siam, sementara meramaikan malam harinya itu tidak dia lakukan. Nah, itu akan rugi gitu. Padahal sama, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam hari untuk berdiri, menghidupkan bulan Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, nah maka dia ketika itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, siapa yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya? Bahkan bisa dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Nah ini kok malah nggak terawih, malah ML ya, main Mobile Legend, game-giman atau delok bal-balan, ya nggak masalah kalau misalnya tidak sampai larut ya, tidak sampai larut melaksanakan hal yang. Tapi kalau bisa ya tidak gitu. Karena dalam hadis Nabi itu disebutkan min husnil islamil mar'u tarakahu ma la ya'nihi. Jadi salah satu dari baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Nah, ini. Jadi kalau hanya untuk roha ya, untuk istirahat saja mungkin tidak jadi masalah. Ya sesekali guyonan karo koncone, sekali guyonan sama istri dan anaknya, sekali nonton sesuatu yang dia senangi, selama itu mubah. Nah tetapi pada bulan Ramadan ini sebisa mungkin tadi itu kita sempurnakan. Siang hari berpuasa, malam hari bangun untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Karena hadisnya tadi itu dua bergandengan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu pada siang hari. Sementara pada malam hari man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, dua-duanya ini harus kita sempurnakan. Ben jangkep satu hari penuh itu kita dalam dalam rangka memenuhi ibadah pelaksanaan bulan Ramadan. Saya kira begitu. Artinya apa? Artinya ya sah puasanya, tetapi tidak sempurna nanti jadinya. Gitu. Berarti sholat tarawih ini menyempurnakan ibadah puasa. Iya. Selama bulan Ramadan ini. Iya. Masya Allah.
Ya Berarti karena tarawih itu enggak ada di bulan yang lain. di bulan yang lain itu. Adanya cuman di bulan Ramadan Iya, gitu. betul. Berarti para pendengar mengaji jangan lupa, jadi ketika nanti kita berbuka jangan sampai berlebihan ketika kita makan. Nah, karena biasanya kalau sudah penuh itu kan kita ngantuk, Ustaz. Ya, itu apalagi usia-usia di atas 30 tahun tuh ya. Oh iya. Kebek langsung geletak gitu. Karena apa ya? Mungkin kadar gulanya udah tinggi, akhirnya ngantuk, maunya tidur gitu. Menjadikan nanti akan berat untuk sholat tarawih. Ya, sholat malamnya nanti berat gitu. Betul. Salah satunya adalah sholat tarawih itu. Apalagi yang malam, yang bangun malam lagi setelah tidur nanti bangun lagi gitu. Jadi itu akan lebih berat lagi. Malah kadang nggak sahur gitu ya. Betul. Berarti ini tidak bisa disamakan seperti tadi yang pertanyaan di atas terkait puasa dan juga sholat, berbeda, Ustaz ya ini. Ya. Jadi ini lebih, tarawih ini memang menyempurnakan puasa bulan Ramadan. Ya. Jadi ibadahnya menyempurnakan amal-amal pada bulan Ramadan. Amal-amal gitu. pada bulan Ramadan. Puasanya tidak batal. Cuman tidak sempurna nanti amal-amal yang harus dia lakukan pada bulan Ramadan. Betul. Gitu. Oh ya, terima kasih, Ustaz. Nah, ada lagi nih, Ustaz, ada pertanyaan. Nah, kira-kira bagaimana ini? Ini kan bulan Ramadan, di mana kita puasa biasanya 1 bulan penuh. Nah, ini kan adalah momen biasanya itu bagi saudara kita, saudari kita itu sekalian, ini puasa bulan Ramadan nih. Bismillah, saya puasa nih, sekalian mau niatkan diet. Nah, itu bagaimana? Jadi mumpung bulan Ramadan tapi juga meniatkan untuk diet. Nah, ya. Ini bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Ya. Jadi perkara ibadah itu ya harus diniatkan dalam rangka untuk ibadah gitu. Nah, perkara nanti ketika puasa itu ada anjuran seperti yang sekarang itu lagi berkembang ya. Orang itu enggak pengen gemuk, enggak pengen ini, kemudian dia wah kebetulan nih bulan Ramadan kita puasa sekalian diet. Nah, gitu. Nah, yang penting itu adalah niat puasanya gitu. Yang penting adalah niat puasanya. Karena yang membedakan antara ibadah dengan tidak itu kan niat gitu. Makanya kalau misalnya kita ketemu pada bulan Ramadan ini kok misalnya kita mengatakan mumpung puasa ini sekalian diet, nah itu enggak masalah gitu. Tapi yang penting niatnya puasa Ramadan dalam rangka untuk menjalankan kewajiban. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Makanya ketika kita berpuasa itu dalam rangka untuk melaksanakan puasa yang merupakan kewajiban, ya itu berarti sudah selesai gitu. Perkara selain itu misalnya ada yang lain-lain, nah itu niat yang pertama sudah tercapai gitu. Niat yang pertama sudah tercapai. Beda lagi kalau misalnya aku niat sholat ben didelok karo pimpinan atau ben didelok karo jamaah. Nah, itu lain lagi itu namanya riya itu. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu sholatnya ya boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau niatnya memang seperti itu, tapi kan ada riyanya. Ada hal-hal lain yang menyertai yang justru itu sebenarnya dilarang. Jadi seperti itu. Berarti ketika niat pertamanya itu harus melaksanakan kewajiban puasa gitu. Berarti perkara di situ nanti diikuti, wah sekalian mumpung poso iki ono waktu diet bareng-bareng, lek gak poso aku gak iso diet misalnya begitu. Nah, itu menjadi ungkapan kedua yang berbeda dengan niat yang pertama. Iya, yang penting niat pertamanya adalah melaksanakan kewajiban ya. Puasanya tadi. Dan kita harus yakin bahwa puasa itu akan menyehatkan. Kalau Ustadz Selamat lihat ya di YouTube itu seperti Adira itu mengajarkan kita fasting. Tujuannya supaya kita sehat. Puasa 12 jam, 24 jam, 36 jam, bahkan 72 jam. Gitu, fasting, melakukan puasa. Bahkan dokter-dokter itu kalau mau mengoperasi
pasiennya itu kan diperintahkan untuk puasa. Oh iya, ini sering ketemu ini biasanya. Jadi kita tidak perlu khawatir puasa itu menyebabkan sakit, enggak gitu. Tapi kalau orang itu sedang sakit, ya jangan berpuasa, karena memang sudah sakit dari dasarnya. Atau kalau memang ghola batu dzon ya dengan dugaan kuat itu nanti akan menyebabkan sakit seperti misalnya orang yang hamil, orang yang menyusui, orang yang sudah tua. Nah itu misalnya maka ya tidak dilarang bagi mereka untuk meninggalkan puasa, tidak melaksanakan puasa ya, dengan catatan-catatan tertentu gitu. Jadi seperti itu. Karena memang itu diperbolehkan bagi orang-orang yang memang di orang-orang yang didapati pada dirinya itu kondisi-kondisi seperti tadi itu. Ya, misalnya seperti musafir, wanita hamil, orang sakit kan boleh. Gitu. Memang dalilnya seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz Abdul Razak. Nah ini pertanyaan satu lagi Ustadz sebelum kita closing. Nah jadi ini pertanyaan bagaimana hukumnya kita sebagai mungkin seorang muslim atau mungkin muslimah ketika berpuasa di siang hari ya, kita mungkin lagi keluar kemudian kita melihat aurat yang tidak sengaja, itu bagaimana hukumnya terhadap puasa kita, terhadap diri kita itu bagaimana? Ya, ya seperti yang saya sebutkan tadi itu, di masing-masing amal itu punya hukum sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, kemudian berjima dengan istrinya atau memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, maka kalau itu tidak dilakukan maka ya puasa kita tetap sah gitu. Puasa kita tetap sah. Hanya saja dalam hal ini kita sebagai seorang muslim itu diperintahkan untuk menahan pandangan. Bahkan dalam satu hadis itu disebutkan bahwa ketika kita berpuasa itu hendaknya tidak melakukan hal-hal yang kotor ya, tidak berkata jorok, kemudian tidak mengumpat, tidak berbohong, artinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah itu, jadi itu akan apa? Apakah puasanya batal? Ya tentu tidak, tapi mengurangi pahala puasa. Gitu. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa alaihi min siyamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia itu tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Kenapa begitu? Ya karena nggak bisa menjaga sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, poso-poso misalnya ya tadi ngerasani, malah dosa itu menggunjing, nah itu malah berdosa gitu. Nah, jadi seperti itu. Iya, terima kasih Ustadz. Kita sudah menyampaikan 6 pertanyaan dan insya Allah ini menjadi bekal bagi pendengar mengaji dimanapun mereka berada. Selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi di hari berikutnya insya Allah dalam tema yang sama, yaitu percikan Ramadan Mataraman bersama Ustadz Abdul Razak. Oh ya, ini sebagai penutup Ustadz, sekalian kita doa yang ringkas dan ringan untuk para pendengar mengaji dimanapun mereka berada. Semoga ini menjadi Ramadan yang benar-benar istimewa dan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang seperti yang disampaikan di awal tadi, menjadi golongan kanan. Monggo Ustaz sebagai closingnya sekalian. Baik, para pemirsa pendekar mengaji rahimakumullah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, terkhusus pada bulan Ramadan ini
kewajiban puasa, kewajiban sholat, kewajiban untuk melaksanakan atau terikat dengan hukum-hukum Allah yang lain, menuntut ilmu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu adalah fardu. Nah, itu semuanya kita lakukan sekuat tenaga, senyampang ini dilipat gandakan berkali-kali, dan ini tidak terjadi pada 11 bulan selain pada bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal yang kita lakukan. Taqabbalallahu minna. Mudah-mudahan Allah menerima dari amal-amal yang kita lakukan. Saya kira itu dari kami. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu a'lam bishawab. Monggo saya kembalikan ke Ustaz Slamet. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustaz Abdul Razak, kepada penonton pendengar mengaji dimanapun Anda berada. Untuk tema hari ini kita sudah selesaikan. Dari 6 pertanyaan, insya Allah kita akan bertemu di waktu berikutnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.